Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habil Buhori Arsyad dengan NIM 17156230111, Prodi Pendidikan Akuntansi. Saya akan memaparkan materi tentang uang, bank, dan inflasi. Yang pertama, bank dan uang beredar. Definisi uang, dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, bagi pembelian barang dan jasa, dan kekayaan berharga lainnya seperti untuk pembayaran hutang. Dalam ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar. Adapun fungsi uang, yang pertama, alat tukar digunakan dalam kehidupan bermasyarakat seperti alat transaksi pembayaran. Yang kedua, alat penyimpanan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Yang ketiga, satuan hitung berfungsi untuk menunjukkan besarnya nilai suatu barang atau jasa yang dijual atau dibeli. Jenis-jenis uang. Yang pertama itu ada uang kartal. Uang yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia, berupa uang kertas dan uang logam. Yang kedua ada uang giral, uang yang dikeluarkan bank umum berupa surat berharga. Yang ketiga ada uang kuasi, merupakan uang yang bersifat relatif, kurang likuid, dan penggunaannya sangat terikat oleh waktu. Bank dan uang beredar. Bank yaitu sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Fungsi bank. 1. Bank menyediakan tempat aman untuk menyimpan uang dan berharga lainnya. Kedua, memberikan pinjaman untuk kebutuhan investasi atau mendesak. Yang ketiga, memfasilitasi transaksi keuangan, transfer, dan pembayaran. Yang keempat, menyediakan layanan seperti kartu kredit, investasi, dan asuransi. Yang kelima, memberikan perlindungan dan keamanan finansial melalui berbagai produk dan layanan. Uang beredar. Uang beredar merupakan semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian dari jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar atau money supply dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Adapun bank-bank umum, bank umum menyediakan layanan perbankan konvensional seperti tabungan, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Contohnya ada BCA, BRI, BNI. Yang kedua ada bank syariah, mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba atau bunga, contoh bank muamalat, bank syariah mandiri. Yang ketiga ada bank sentral, Bank Indonesia atau BI bertindak sebagai bank sentral yang mengatur dan mengawasi sistem perbankan serta menjaga stabilitas moneter di Indonesia. Yang keempat ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, berfokus pada pelayanan di tingkat lokal, biasanya melayani segmen pasar yang lebih kecil dan memberikan layanan perbankan kepada masyarakat pedesaan atau kecil. Yang kelima ada bank perusahaan dan bank devisa. Bank yang memberikan layanan khusus untuk perusahaan atau bank yang berfokus pada transaksi valuta asing. Yang keenam ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Bank yang memiliki peran dalam mendukung pembangunan di daerah atau provinsi tempat mereka beroperasi. Uang beredar dalam arti sempit atau M1. Uang beredar dalam arti sempit atau M1 yaitu sebagai daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang. Misalnya deposito berjangka, time deposits, dan simpanan tabungan, saving deposits. Pada bank-bank, uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya merupakan daya beli potensial bagi pemiliknya.
meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menggunakannya. Rumus dari M1 sama dengan C ditambah DD, di mana M1 sama dengan jumlah uang beredar dalam arti sempit, C sama dengan currency atau uang kartal, DD sama dengan demand deposit. Uang giral di sini hanya mencakup saldo rekening koran atau giro milik. Uang beredar dalam arti luas atau M2. Uang beredar dalam arti luas M2 berdasarkan sistem moneter Indonesia, uang beredar M2 sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian. M2 diartikan sebagai M plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank. Karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga, produksi, dan keadaan ekonomi pada umumnya. Definisi M2 yang berlaku umum untuk semua negara tidak ada, karena hal-hal khas masing-masing negara perlu dipertimbangkan. Di Indonesia, M2 besarnya mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah pada bank-bank dengan tidak tergantung besar kecilnya simpanan, tetapi mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan. Rumus dari M2 sama dengan M2 sama dengan M ditambah TD ditambah SD, di mana TD itu time deposit atau deposito berjangka, SD itu saving deposit atau saldo tabungan. Uang beredar dalam arti lebih luas M3. Uang beredar dalam arti lebih luas M3 yaitu mencakup semua deposito berjangka TD dan saldo tabungan atau SD. Besar kecil rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non-bank, seluruh TD dan SD ini disebut uang kuasi atau quasi money. Di negara yang menganut sistem devisa bebas, artinya setiap orang boleh memiliki dan memperjualbelikan devisa secara bebas. Seperti Indonesia. Memang sedikit perbedaan antara STD dan SD dalam rupiah dan TD dan SD dalam dolar. Setiap kali membutuhkan rupiah dolar, bisa langsung menjualnya ke bank atau sebaliknya. Dalam hal ini, perbedaan antara M2 dan M3 menjadi tidak jelas. TD dan SD dolar memiliki bukan penduduk tidak termasuk dalam definisi uang kuasi. Nah, rumus dari M3 ini sama dengan M2 ditambah QM, di mana QM itu quasi money. Selanjutnya ada kontrol moneter. Kebijakan moneter sebagai salah satu bagian dari kebijakan ekonomi makro pada dasarnya merupakan kebijakan pengendalian untuk melakukan pengawasan jumlah uang beredar agar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Melalui pengendalian jumlah uang beredar tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa menyebabkan terjadinya inflasi akibat bertambahnya jumlah uang beredar. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Perkembangan jumlah uang beredar harus dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan persediaan uang negara dapat memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi, seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Instrumen kebijakan moneter. Penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat memengaruhi suku bunga dengan mudah. Tingkat diskonto atau tarif dasar adalah suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan tingkat diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Selanjutnya, bank akan meningkatkan suku bunga yang mereka tetapkan kepada pelanggan mereka. Dengan demikian, biaya pinjaman dalam perekonomian akan meningkat dan jumlah uang beredar akan berkurang. Penyesuaian giro wajib minimum. Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang harus dipegang oleh bank komersial. Giro wajib minimum adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Dengan mengubah jumlah yang diperlukan, bank sentral dapat memengaruhi jumlah uang beredar di pasar. Operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah
untuk memengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, bank sentral dapat membeli obligasi pemerintah. Bank akan memperoleh lebih banyak uang untuk meningkatkan pinjaman dan uang beredar dalam pasar. Ada jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan ekspansif. Langkah yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan dimaksudkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, terutama ketika suatu negara mengalami resesi atau depresi serta menahan laju inflasi. Yang kedua itu ada kebijakan kontraktif. Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuan kebijakan moneter itu ada 3. Yang pertama ada inflasi, pengangguran, dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada hubungan uang beredar, tingkat harga, dan GDP. Uang. Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian, terutama karena fungsi utamanya sebagai media untuk bertransaksi. Sehingga pada awalnya sering diartikan uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Uang beredar merupakan jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi baik oleh bank sentral dalam bentuk uang kartal maupun uang giral dan uang kuasi yang dikeluarkan oleh bank umum. Uang beredar sering dikaitkan dengan suku bunga, pertumbuhan gross domestic bruto, produk, dan tingkat inflasi. Bagaimana uang beredar dapat memengaruhi harga? Karena masyarakat kita kebanyakan masyarakat yang konsumtif, maka uang yang beredar pun dapat meningkat. Ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Ini terjadi karena kenaikan daya beli masyarakat, sedangkan stok barang statis, maka barang pun akan menjadi langka, sehingga harganya akan ikut naik. Ini bisa menyebabkan inflasi, maka dibutuhkannya kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Bagaimana jika uang beredar terlalu sedikit? Apabila jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lebih lambat. Maka ini dapat menyebabkan deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Ekonomi yang mengalami deflasi akan menunjukkan gejala harga-harga, gaji, dan upah menurun. Pengaruh inflasi dengan uang. Kenaikan tingkat inflasi dapat berdampak positif dan negatif pada uang beredar, yaitu yang pertama ada kenaikan tingkat inflasi berpengaruh positif karena menunjukkan ekonomi meningkat. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah uang beredar di Indonesia karena penerimaan ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan ekspor. Bagaimana uang beredar dan harga mempengaruhi GDP? Pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari besar kecilnya GDP dan laju inflasi. GDP, Gross Domestic Bruto, merupakan salah satu indikator atau alat ukur suatu negara untuk mengukur kemajuan perekonomian suatu negara. GDP didapatkan dari penjumlahan setiap nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha di dalam suatu negara. Bagaimana uang beredar mempengaruhi GDP? Uang beredar memiliki hubungan yang erat dengan GDP. Semakin besar uang yang beredar di masyarakat, maka semakin besar pula perputaran uang tersebut, peningkatan GDP suatu negara. Terdapat hubungan positif antara nilai pokok lelang dengan GDP, di mana kenaikan GDP diikuti dengan kenaikan nilai pokok lelang yang semakin meningkat pula. Selain itu, ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GDP Indonesia pada periode 2010 sampai 2018. Namun, di sisi lain, kenaikan tingkat inflasi dapat berdampak pada GDP suatu negara. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat,
mengurangi kepercayaan konsumen, dan mengganggu aktivitas bisnis, terutama pada pendapatan ekspor-impor. Hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam GDP. Namun, dampak inflasi terhadap GDP juga dapat bergantung pada berbagai faktor lain, termasuk kebijakan moneter, kondisi pasar internasional, dan kinerja sektor-sektor ekonomi. Selanjutnya ada materi inflasi. Inflasi pengertiannya itu naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Berikut ada penyebab inflasi. Yang pertama itu meningkatnya jumlah permintaan atau demand pada suatu jenis barang tertentu. Yang kedua, biaya produksi sebuah barang atau jasa mengalami kenaikan. Yang ketiga, saat jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Inflasi dilihat dari tingkat keparahan. Ringan, kenaikan harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun. Yang sedang, kenaikan harga sehingga 30% per tahun. Tinggi, kenaikan harga barang atau jasa berkisar 30% sampai 100%. Adapun hyperinflasi, kenaikan harga barang melampaui angka 100% per tahun. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal dan moneter dari otoritas seringkali tak memberi dampak signifikan. Inflasi berdasarkan asalnya. Berasal dari domestik, penyebabnya meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat, kenaikan harga, barang dan atau jasa, permintaan masyarakat tinggi, suplai terganggu atau terbatas, biaya produksi naik, dan masih banyak lainnya. Berasal dari luar negeri, penyebabnya harga barang-barang impor atau yang berasal dari luar negeri semakin mahal karena kenaikan harga di negara asalnya. Adapun cara menghitung tingkat inflasi. Inflasi di suatu negara dapat dihitung berdasarkan indeks harga konsumen atau IHK, indeks biaya hidup, dan indeks harga produsen. Rumus inflasi berdasarkan IHK adalah setelah mendapatkan nilai IHK, baru nilai inflasi dapat diketahui dengan menggunakan rumus. Adapun rumus inflasi rumus inflasi sama dengan indeks harga tahun ini dikurang indeks harga tahun sebelumnya, atau indeks harga tahun sebelumnya dikali 100%. Di sini ada contoh soal dari inflasi. Harga tahun sebelumnya di tahun 2020 dengan harga 20.000 per kilogram. Harga saat ini di 2021 harga 25.000 per kilogram. Inflasi tahunan sama dengan harga saat ini dikurang harga tahun sebelumnya, atau harga tahun sebelumnya dikali 100%. Sama dengan 25.000 dikurang 20.000 dibagi 20.000 dikali 100%. Berarti 5.000 dibagi 20.000 dikali 100%. Jadi hasilnya 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi tingkat inflasi tahunan untuk tahun 2021 adalah 25%. Adapun dampak inflasi terhadap perekonomian. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, dampak inflasi terhadap biaya produksi. Yang ketiga, dampak terhadap kalkulasi harga pokok. Yang keempat,
dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat. Yang kelima, dampak inflasi terhadap ekspor. Nah, kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Yang ketujuh ada dampak inflasi terhadap investasi. Dan ada dampak inflasi terhadap efisiensi. Nah, inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu, sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Inflasi dan perkembangan ekonomi inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain, tujuan ini dicapai dengan pembeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena itu, pengusaha lebih suka menjalankan kegiatan investasi yang bersifat seperti ini. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun, sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan wujud. Adapun peran pemerintah BI dan masyarakat dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, dalam mengatasi laju inflasi, biasanya pemerintah dan BI memiliki target tahunan. Tahun ini, inflasi dijaga pada level 3,3%. Otoritas fiskal dan moneter ini bersinergi dengan mengeluarkan jurus-jurus pengendalian inflasi. Sebagai contoh, pertama, sinergi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan koordinasi komunikasi yang efektif. Yang kedua, adaptasi dalam inovasi, dan ketiga, pengembangan bisnis modal kerja sama perdagangan antar daerah serta strategi lainnya. Kedua, masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga inflasi. Salah satunya tidak berlebihan atau memborong sembako. Misalnya, saat produksi bawang putih merosot, harga melonjak, kemudian masyarakat panik dan akhirnya membeli dalam jumlah banyak. Yang bisa saya simpulkan dari pemaparan materi saya, pengertian uang dibagi menjadi dua definisi. Definisi uang dalam ilmu ekonomi modern menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa, dan kekayaan berharga lainnya. Adapun definisi uang dalam ilmu ekonomi tradisional, uang merupakan alat tukar. Uang terdapat tiga jenis, yaitu uang kartal seperti uang kertas dan uang logam yang kita gunakan sehari-hari, uang giral dan uang kuasi. Uang berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpanan nilai, serta sebagai satuan hitung. Dalam mengatur keuangan kita, perlu suatu tempat yang dapat mengelola uang dan pastinya aman. Tempat yang kita maksud adalah bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang secara umum didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknot. Uang beredar memengaruhi harga karena jumlahnya yang tinggi bisa menyebabkan kenaikan harga barang. Jika uang beredar terlalu sedikit, bisa memperlambat aktivitas ekonomi dan menyebabkan deflasi. Nah, deflasi adalah kondisi di mana harga-harga secara umum kecenderungan turun dalam suatu periode waktu. Ini berarti nilai uang meningkat karena jumlah uang yang sama. Orang bisa membeli lebih banyak barang atau jasa karena harga-harga turun.
Deflasi juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti berkurangnya permintaan konsumen, peningkatan produktivitas, atau kebijakan moneter yang ketat. Inflasi dapat berdampak positif atau pertumbuhan ekonomi, atau negatif tergantung pada sektor ekonomi dan kebijakan moneter. Hubungan antara uang beredar, harga, dan GDP sangat erat. Uang yang banyak beredar bisa meningkatkan produktivitas dan GDP. Namun, inflasi yang tinggi bisa merugikan GDP dengan mengurangi daya beli masyarakat. Inflasi adalah peristiwa di mana harga suatu barang maupun jasa naik yang menyebabkan nilai mata uang turun. Penyebab dari inflasi adalah karena adanya permintaan suatu barang yang cukup tinggi, lalu adanya biaya produksi yang mengalami kenaikan, serta jumlah uang yang beredar di masyarakat cukup tinggi. Tingkat keparahan inflasi dibagi menjadi 4, yaitu fase rendah, kenaikan harga masih di bawah 10% per tahun. Fase yang kedua, fase sedang, kenaikan harga di atas 30% per tahun. Adapun fase tinggi berkisar 30 sampai 100% dan hyperinflasi melampaui 100% dalam setahun. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya terima kasih ya atas kesempatannya. Pertanyaannya, apakah di Indonesia pernah mengalami inflasi? Jika pernah, pada tahun berapa terjadinya inflasi? Dan bagaimana pemerintah mengatasi terjadinya inflasi itu tersebut? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Indonesia setiap tahun kondisi moneter nasional semakin parah. Tingkat inflasi semakin meroket. Terjadilah hyperinflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1961. Bisa di kisaran 100% atau lebih. Puncaknya terjadi pada tahun 1965, di mana tingkat inflasi saat itu menembus angka 592%. Nah, pada saat itu pemerintahan Indonesia di zaman Presiden Soeharto berusaha mencari cara untuk mengatasi krisis moneter dengan mengajukan bantuan ekonomi kepada International Monetary Fund atau IMF. Setelah melalui perundingan cukup panjang, IMF bersedia memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 23,53 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 130 triliun rupiah. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah, terima kasih banyak. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi uang, bank, dan inflasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.